Shalom, selamat datang di Gereja Oikos Online. Mari kita bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Let's bring a heart of worship to Jesus. Let's sing from your heart. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan Tuhan memberkati. Virus corona telah banyak memporak-porandakan berbagai segi kehidupan. Segi ekonomi juga digoncangkan. Dari perusahaan besar, perusahaan kecil, sampai ibu rumah tangga mengalami sulitnya mencari uang di masa-masa sekarang ini. Segi kerohanian juga kena dampaknya. Banyak orang percaya kehilangan iman dan percayanya. Bahkan gereja-gereja juga merasakan dampaknya. Ada banyak yang kehilangan income-nya. Di tengah-tengah dampak yang luas begini, harapan kitanya satu-satunya kepada Tuhan. Sebentar kita dengarkan kesaksian, kupasan firman, bagaimana Tuhan
tetap hadir di tengah-tengah virus corona ini, memunculkan orang-orang kepercayaannya. Dengarkan pembahas firman Tuhan sebentar ini oleh evangelis Ruth Julia. Tuhan memberkati. Shalom, saya senang sekali boleh mendapat kesempatan hari ini. Salam kenal buat jemaat Oikos Online. Dan saya sangat diberkati boleh diberi kepercayaan hari ini. Hari ini saya ingin sharing sesuatu yang saya percaya beberapa hari yang lalu Tuhan menaruh pesan ini secara khusus buat semua anak-anak Tuhan. Saudara, di masa-masa resesi dan krisis seperti hari ini, bukan merupakan hal yang mengejutkan sebetulnya. Ketika justru pada beberapa orang, di tengah masa resesi, mereka malah muncul menjadi orang-orang yang tampil di puncak. Saya masih ingat ada seorang pengusaha pernah memberikan kesaksian pada waktu di Indonesia mengalami krismon tahun 97-98. Dia menyaksikan bahwa justru puncak kejayaannya dia, puncak keberhasilannya dia justru terjadi di tengah-tengah masa resesi. Dan beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian bagaimana salah seorang teman justru di masa resesi seperti ini, di mana semua orang sedang mengeluh, lagi turun, lagi drop, lagi down, lagi hancur-hancuran secara finansial, dalam pekerjaan, dalam banyak area. Tapi justru mereka ajaibnya muncul sebagai orang-orang yang ada di puncak, di dalam pekerjaan, di dalam karir, di dalam finansial mereka. Nah, beberapa hari yang lalu, sebuah kesan yang saya tangkap kuat sekali di dalam roh saya adalah di tengah-tengah masa resesi hari ini, Allah akan memunculkan kembali orang-orang yang secara manusia tidak masuk akal, secara kasat mata tidak masuk akal, saudara, karena mereka melihat di tengah dunia sedang bergulat dengan kondisi yang sulit, tapi ada orang-orang yang dimunculkan seperti Yusuf di dalam Alkitab. Saya merasakan kuat akan muncul Yusuf-Yusuf yang tampil begitu menonjol, begitu diberkati oleh Tuhan, justru lahir di tengah masa resesi, di tengah masa sulit. Dan saya yakin ini yang Tuhan akan kerjakan di beberapa waktu ke depan ini, saudara. Sebenarnya munculnya Yusuf di tengah masa resesi bagi Tuhan untuk memberkati atau mempromosikan seseorang itu merupakan perkara yang sangat mudah banget, saudara. Saya masih ingat ada seorang kenalan di Surabaya. Saya mengenal dia beberapa tahun yang lalu dan saya mengenal dia sebagai seorang desainer. Beberapa bulan yang lalu saya pernah menyaksikan ini di salah satu video. Dan saudara, saya waktu melihat kesaksian hidupnya, bagaimana tadinya dia adalah seorang desainer lokal yang biasa-biasa, tidak banyak orang yang mengenal dia. Dalam waktu yang sangat singkat, tiba-tiba Tuhan menaikkan, mempromosikan begitu luar biasa, sampai orang bilang begini, roda kehidupan itu seperti berputar begitu cepat sekali dalam kehidupannya dia, saudara. Saya waktu mendengar kesaksiannya dia, bagaimana dia akhirnya dipromosikan Tuhan menjadi seorang desainer kelas Hollywood, saudara. Desainer kelas internasional. Di mana yang pakai baju-baju yang dia desainkan itu bukan orang-orang biasa, tapi mulai dari kalangan selebritis top Hollywood, terus kemudian orang-orang artis yang terkenal, bahkan para raja dan para ratu, saudara, orang-orang yang hebat. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Saya sangat terkagum-kagum untuk menyaksikan betapa mudahnya ya bagi Tuhan untuk mengangkat seseorang, mengubah nasib seseorang hanya dalam sekejap mata. Begitu cepat. Dia bercerita katanya seperti mimpi. Dia tidak pernah berpikir dan tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi seorang desainer internasional kelas papan atas, saudara. Nah, saya melihat begini, bagi Tuhan untuk menaikkan atau mengangkat orang-orang seperti Yusuf, mengangkat derajat mereka, mempromosikan mereka, mengubah nasib mereka dari bawah dinaikkan ke atas secara tiba-tiba, itu sangat mudah. Bahkan saya terlalu percaya hati Tuhan itu sangat ingin untuk menaikkan anak-anaknya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memang memanggil kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor.
Bagi Tuhan mudah sekali seperti membalikkan telapak tangan. Apa yang saudara pikir bahwa hari ini keadaan saudara sedang di bawah, saudara terpuruk, saudara mulai putus asa, saudara melihat tidak ada harapan. Bagi Tuhan sangat mudah sekali untuk tiba-tiba dalam sekejap mata, dalam waktu yang sangat singkat, di mana semua keadaan sekeliling sedang kekeringan, Tuhan bisa mengangkat saudara di atas. Tuhan bisa mengangkat saudara di dalam kemuliaan. Buat Tuhan itu mudah. Tapi saya mau melihatkan kepada saudara dalam Kejadian 41, bagaimana Tuhan ini memunculkan Yusuf ya. Dalam Kejadian 41 dituliskan di ayat yang ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Lalu kita lompat saudara, di ayat yang ke-40. Setelah Firaun ketemu dengan Yusuf, terjadilah dialog. Beberapa saat Firaun menceritakan semua mimpi dan Yusuf menafsirkan. Lalu di ayat yang ke-40 dituliskan begini, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripada kamu. Saudara, berapa lama sih percakapan terjadi antara Firaun dengan Yusuf? Saya yakin hanya beberapa menit, mungkin paling lama 30 menit. Dalam waktu hanya 30 menit, Yusuf masuk sebagai narapidana, keluar sudah menjadi orang kedua paling penting di seluruh Mesir. Bayangkan betapa mudahnya Tuhan itu mengubah nasib kita dalam sekejap mata, begitu mudah. Tapi kenapa kalau sampai hari ini mungkin banyak dari saudara diizinkan seperti mengalami kondisi yang berat? Saya yakin hati Tuhan rindu untuk mengangkat kita menjadi kepala. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, sebelum Yusuf menjadi penguasa di Mesir, orang terpenting kedua setelah Firaun, Tuhan memerlukan waktu sekitar 13 tahun untuk mempersiapkan dia. Untuk apa? Dalam Kejadian pasal yang ke-45, kita lihat ayat yang kelima saudara. Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, Tuhan memerlukan waktu 13 tahun untuk menghasilkan Yusuf yang seperti digambarkan dalam ayat 5 dari pasal 45 kitab Kejadian. Butuh 13 tahun. Saudara, kenapa Tuhan harus menunggu sampai 13 tahun? Sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan mudah. Detik ini juga Tuhan jawab doa saudara gampang. Detik ini juga Tuhan bisa kirimkan breakthrough dalam hidup kita. Detik ini juga Tuhan bisa balikkan keadaan kita 180 derajat. Tetapi kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk sedikit waktu lebih lama. Harus melewati lembah air mata. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk kita bisa bertahan di puncak. Lebih long term, lebih jangka panjang. Waktu Yakub mau mati, ada doa-doa berkat yang dia tujukan untuk anak-anaknya. Dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-49, kita lihat sebentar. Di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini merupakan ayat di mana Yakub memberkati Yusuf. Dia bilang begini, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Gambaran ini menyenangkan sekali ya. Sampai dituliskan pohonnya itu buahnya lebat sekali. Saking lebatnya sampai dahan-dahannya naik mengatasi tembok.
Nah, saudara bayangkan, kita semua ingin diberkati berlimpah seperti ini. Kita semua ingin berhasil, kita ingin melihat banyak blessing dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan sangat mau. Saya percaya Tuhan mau hari ini untuk memberkati saudara. Tapi izinkan saya share bahwa bagi Tuhan, Dia rindu ada sesuatu yang lebih lama dan kekal yang Dia sedang inventasikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia pasti mau bawa kita menjadi kepala. Tapi sebelum Dia membawa kita menjadi kepala, Dia mau memastikan supaya ketika kita menjadi kepala, kita betul-betul menjadi kepala yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian 45 yang tadi kita baca, bagaimana seorang Yusuf yang tadinya ketika dapat mimpi selalu dengan sombongnya pamer, selalu dengan arogannya memamerkan kepada saudara-saudaranya. Saudara, dalam waktu 13 tahun Tuhan merubah Yusuf menjadi seorang yang begitu penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemurahan. Bahkan dia bisa bilang, kalian tidak usah takut kalau kalian dipakai oleh Tuhan untuk menjual saya adalah karena Tuhan punya maksud untuk penyelamatan. Wow, sebuah respon yang luar biasa. Nah, saya tunjukkan pada saudara, di dalam ayat yang ke-23, saya ingin menunjukkan kepada Anda satu versi di dalam bahasa Inggris yang sangat amazing. Di dalam bahasa Indonesia dituliskan begini saudara, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya dan memanahnya dan menyerbunya. Bayangin, sudah mengusik, memanah, menyerbu. Apa enggak gila-gilaan ini saudara? Lalu di ayat 24 dituliskan namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Dalam versi bahasa Inggris saya menemukan King James Version itu menuliskan sebuah terjemahan yang bagus banget. Dituliskan di ayat yang ke-23. The archers have sorely grieved him and shot at him and hated him. Jadi pemanah-pemanah telah melukai dia dengan sangat menyakitkan, menembak dia dan membenci dia. Saudara, mungkin hari-hari ini ada banyak hal yang melukai saudara. Ada orang-orang yang justru pada saat-saat seperti ini menyakiti saudara. Tapi mari kita lihat apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Di dalam terjemahan selanjutnya dituliskan begini, but his bow abode in strength. Panahnya itu tetap tinggal di tempat panahnya. Jadi Yusuf itu diumpamakan seperti orang yang punya panah juga, tapi dia tidak mengeluarkan anak panahnya. Dia membiarkan anak panah itu tetap ada di tabungnya. Lalu dituliskan, the arms of his hand, lengannya were made strong, dibuat kuat. Dibuat kuat oleh apa? By the hands of the mighty God of Jacob. Dikatakan di sini lengan tangannya dibikin kuat oleh siapa? Oleh Tuhan yang perkasa. Satu reaksi yang saya lihat dari kehidupan Yusuf yang perlu kita teladani. Ketika pemanah menembak dia dengan penuh kebencian, menyakiti dia berulang-ulang. Kita tahu ceritanya, Yusuf harus melewati proses perjalanan yang tidak mudah. Mulai dari penolakan, kebencian dari keluarga terutama saudara-saudaranya. Dia dijual menjadi budak sampai kepada pengkhianatan, fitnah dan sebagainya. Tapi ayat ini menunjukkan dengan jelas bagaimana gambaran reaksi Yusuf. Dia punya panah. Artinya dia punya kemampuan untuk membalas. Dia punya kemampuan untuk memberontak. Dia bisa lakukan itu. Tapi Alkitab menuliskan, dia membiarkan anak panahnya tetap tidak meninggalkan tabung panah.
dia tidak pakai itu panahnya dia. Dan Alkitab menuliskan, tangan dia tetap kuat oleh kekuatan dari Tuhan. Yusuf menguatkan hidupnya dengan mengandalkan pada kekuatan dari Tuhan. Dia tidak membalas, dia tidak berontak, dia tidak komplain. Saya tidak berhasil menemukan ada ayat mengenai kisah Yusuf di mana dia mengeluh. Dan saya percaya dia bukan orang yang tanpa air mata. Pasti ada tangisan dalam perjalanannya dia. Tapi Alkitab menceritakan bagaimana gambaran hidupnya. Kenapa Yakub bisa berkata seperti ini tentang anaknya? Saya percaya ketika Yusuf akhirnya ketemu dengan papanya, pada saat Yusuf berhasil di puncak kejayaan, saya percaya dia ceritakan semua 13 tahun perjalanan pahit yang dia lewati. Dan saya percaya dia ceritakan kepada papanya bagaimana dia menangis, bagaimana dia hancur hati ketika dia harus menghadapi kenyataan dia dijual oleh kakak-kakaknya sendiri, bagaimana dia harus menghadapi kenyataan dia mendekam di penjara karena sebuah fitnah. Dia pasti ceritakan semua ke papanya. Itu sebabnya papanya bisa menuliskan ini. Tabung panahnya tidak goyah. Anak panah tidak pernah dia keluarkan untuk balas. Tapi dia menguatkan dirinya dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Saya percaya di penjara mungkin dia menangis. Tapi dia menangis mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan Alkitab akhirnya memunculkan di tengah masa resesi, di tengah masa krisis, Tuhan membangkitkan Yusuf menjadi alat bagi kemuliaannya dia. Saudara, ada sebuah cerita yang sudah lama tapi sangat memberkatin saya, yaitu tentang seekor burung Raja Wali. Beberapa hari lalu saya ngobrol dengan sekelompok anak-anak youth dan tiba-tiba saya bercerita tentang umur. Karena mereka tanya, umur tante berapa? Dan saya sudah berkepala 4. Tapi saya tidak mau kalah, saudara. Saya bilang begini, orang Western banyak yang bilang life begins at 40 katanya gitu. Ini menghibur diri. Jadi saya mulai cerita tentang Raja Wali. Saudara, dalam kehidupan burung Raja Wali, tahukah Anda titik paling krusial, usia paling krusial pada seekor burung Raja Wali adalah mencapai usia 40. Nah, pada waktu usia 40, secara kasat mata, fisik dan kemampuan burung Raja Wali mencapai titik paling rendah. Kenapa? Bulunya rontok, paruhnya panjang sampai membengkok, cakarnya juga begitu panjang sampai melekuk. Nah, padahal kita tahu seekor Raja Wali itu terkenal sebagai pemangsa hebat. Kekuatannya karena cakar yang tajam, paruh yang tajam. Kalau cakar ini sudah mencengkram mangsa, sulit untuk dilepaskan. Dan kekuatan terbangnya yang luar biasa. Tapi dengan umur 40, semua kapasitas itu menurun. Saudara, secara manusia kita akan melihat bahwa dia mencapai titik paling rendah dari segala kemampuan hidupnya. Namun yang ajaib, pada usia 40 ketika semua potensinya itu melemah, potensinya itu mencapai titik terbawah, seekor burung Raja Wali punya dua pilihan. Saudara. Pilihan yang pertama, dia bisa tetap dengan keadaan seperti itu, menerima nasib, lalu dia makan dari sisa-sisa bangkai yang dibiarkan oleh burung-burung yang lain. Bisa hidup, bisa. Tapi dia mengandalkan makanan dari sisa-sisa bangkai yang ditinggalkan oleh burung lain. Atau dia ada pilihan yang kedua. Dia terbang dengan segala kekuatan yang ada, mungkin kekuatan terakhir yang dia punya, untuk naik ke sebuah tebing. Lalu di sana, teman-temannya, burung Raja Wali yang lain, akan menolong dia, membantu dia. Membantu apa? Membantu mencabuti bulunya. Membantu mencabuti cakarnya. Dan kemudian dia harus membenturkan paruhnya itu ke batu dengan keras. Anda bisa bayangkan,
ini sebuah pilihan yang sangat menyiksa, sangat menyakitkan. Bulunya dicabutin teman-temannya, pasti dia teriak. Kalau manusia sudah bisa komplain, sudah bisa menghujat saudara ya. Terus paruhnya dibenturkan ke batu karang. Kemudian dia harus dibantu untuk mencabuti cakarnya. Emang nyabutin cakar itu gampang. Setelah itu proses terjadi, selama beberapa waktu, burung Raja Wali betul-betul dalam keadaan yang sangat-sangat rentan. Tapi karena dia ada di tebing yang tinggi, maka tidak ada pemangsa-pemangsa yang lain. Nah, selama beberapa waktu, akhirnya dia harus mengalami yang namanya proses healing. Kemudian bulunya yang baru akan muncul, kemudian cakar yang baru akan muncul, bahkan paru yang baru juga akan muncul kembali. Nah, setelah itu proses selesai, saudara tahu akibatnya setelah paru, cakar, bulu yang baru tumbuh, dia akan menjadi pemangsa yang lebih dahsyat lagi, yang hampir tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena ketika dengan ketajaman cakar dan paru tidak ada mangsa yang bisa lepas dari dia. Dan dengan bulu yang baru dia bisa terbang dengan kecepatan yang luar biasa tanpa menimbulkan bunyi berisik. Karena ketika sebelumnya bulu-bulunya rontok dia bisa terbang tapi bunyinya berisik saudara. Sehingga mangsa dari jauh sudah bisa mendengar. Karena itu ketika dia seluruh proses yang menyakitkan ini sudah dia jalanin, maka dia akan terbang, dia akan memangsa dengan potensi, dengan kapasitas, dengan stamina yang jauh lebih berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Saudara, hari ini saya sangat percaya tidak ada dari kita yang kebal dari disakitin orang. Tapi tahukah Anda, burung Raja Wali dibantu oleh teman-temannya untuk mencabuti bulu dan cakar. Percayakah Anda bahwa orang-orang yang menyakiti dalam hidup saudara dan saya, sama seperti dalam kehidupan Yusuf, dia tidak akan pernah bisa ketemu dengan Firaun kalau dia tidak pernah dijebloskan di dalam penjara. Penjara yang Yusuf masuki itu bukan penjara untuk maling ayam, saudara. Tapi itu penjara khusus untuk pejabat-pejabat kerajaan yang dimasukkan ke sana. Nah, Yusuf tidak akan pernah dikasih Tuhan akses untuk ketemu dengan Firaun kalau dia tidak pernah melewati masa penjara. Kalau dipikir-pikir, siapakah yang sebenarnya punya jasa untuk membawa Yusuf ketemu Firaun? Kalau boleh saya katakan bukan juru minuman, tetapi istri Potifar, saudara, tante Potifar. Dia yang berjasa untuk membawa Yusuf naik ke puncak. Orang-orang yang diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya sangat percaya adalah alat di tangan Tuhan untuk membawa saudara dan saya melejit, untuk membawa saudara dan saya itu naik level yang tinggi. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang menyakitkan terjadi di hidup kita, bukan karena Tuhan jahat, tapi itu sebagai sebuah persiapan supaya saudara dan saya bisa dibawa ke puncak dan bertahan lama di sana. Ada sebuah cerita yang lain yang juga beberapa waktu ini memberkati saya. Jadi ada seorang anak muda, dia kebetulan tinggal bersama dengan papanya yang menurut dia itu sangat cerewet sekali. Sampai dia tuh bosan setiap hari tuh mesti diomelin hal-hal kecil. Misalnya naruh sepatu kalau tidak dikembalikan ke tempatnya diomelin, saudara. Terus kemudian kalau lampu dalam kondisi nyala belum dimatiin, dia diingetin papanya, matiin lampu, kalau ruangan nggak dipakai matiin. Terus kemudian televisi, jangan dibiarkan nyala kalau nggak ada yang nonton. Jadi sampai hal-hal seperti sekecil itu yang selalu dipermasalahkan sama papanya. Nah itu nanti bolpennya ditaruh yang benar tempatnya, jangan dibikin berantakan. Sampai akhirnya tuh dia marah dan jengkel sekali sama papanya dan dia berkata begini, pokoknya aku kalau punya jalan untuk keluar, aku akan jalan untuk keluar dari rumah ini. Nah, dia berpikir satu hari dia benar-benar seperti punya kesempatan untuk bisa keluar dari rumah itu ketika dia mendapatkan panggilan wawancara kerja. Nah, dia bilang begini, pokoknya aku kalau dapat kerjaan ini,
aku punya penghasilan, aku akan segera keluar meninggalkan rumah ini. Jadi aku nggak pusing lagi dengan segala omelan dan cerewetnya papa. Singkatnya, dia mau melamar pekerjaan. Dan waktu mau berangkat, sebetulnya dia pesimis sekali karena dia merasa pasti banyak saingan dan dia tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, sebelum berangkat papanya menyemangati, pokoknya ya kamu nanti kalau ditanya yang tegas. Kalau enggak tahu jawabannya pokoknya ya apa yang kamu bisa ya udah terbaik lah. Kamu pokoknya yang tegas, yang berani ya nak. Terus kemudian dia berangkat. Nah, ketika dia berangkat ke tempat pekerjaan, di kantor pekerjaan itu dia melihat pintu gerbang terbuka dan tidak ada satpam, security. Kok nggak ada satpam? Lalu dia masuk dan dia melihat pintu gerbangnya itu terbuka dengan kondisi grendelnya itu agak menonjol keluar. Nah dia tuh berpikir begini, wah ini kalau ada orang yang nabrak bisa ngelukain. Akhirnya dia buka itu pintu gerbang, kemudian dia betulin grendelnya, dibenerin supaya nggak menonjol keluar. Lalu dia kembali tutup pintu gerbang, lalu dia jalan menuju ke ruangan. Nah sebelum dia masuk ke ruangan dia melihat ada selang air yang airnya itu ngucur terus. Padahal air itu ditujukan untuk nyiram tanaman tapi rupanya selangnya ke jalan setapak jadi meleset. Lalu dia mikir wah ini sayang. Lalu dia pindahkan selang itu dipaskan dengan ke tanaman. Setelah itu dia masuk, dia lihat di ruangan lobi tidak ada orang sama sekali, tidak ada resepsionis. Ya dia masuk aja terus ada tulisan ruang wawancara di lantai 2. Lalu dia masuk, ternyata waktu dia mau naik ke lantai 2 dia melihat ruangan ini kosong sedangkan kondisi terang sekali karena cahaya dari luar. Nah dia melihat lampunya kok nyala, nggak dimatiin. Rupanya ini lampu nyala dari kemarin kayaknya mereka nggak ada yang matiin. Lalu dia karena mungkin kebiasaan dari rumah dia matiin tuh saudara, saklar. Dia naiklah, dia melihat banyak yang antri beberapa baris, itu antri orang yang siap diwawancara. Dia langsung minder dan dia merasa, waduh saingannya begini banyak apa mungkin dia bisa lolos. Nah lalu dia melihat ada beberapa baris yang kosong di belakang dan dia mengamati ada kipas angin, beberapa kipas angin dinyalakan dan itu mengarah ke barisan bangku-bangku yang kosong. Nah, dia punya kebiasaan. Dia ingat kata-kata papanya. Jadi dia ingat papanya kan ngomong kalau nggak ada yang nonton TV, jangan dinyalain, matiin. Nah, dia berpikir nggak ada orang yang perlu dikipasin, jadi dia matiin. Walaupun dengan rada jengkel, dia ingat omelan papanya, dia matiin juga karena udah kebiasaan. Lalu dia duduklah di salah satu bangku yang kosong sambil menunggu. Nah orang-orang setelah wawancara rupanya keluarnya lewat pintu yang lain sehingga dia nggak bisa tanya-tanya bocoran kira-kira pertanyaannya apa. Nah kemudian akhirnya tiba gilirannya dia. Waktu tiba gilirannya dia masuk. Ajaibnya begini, yang wawancara si bosnya itu langsung begini menyodori dia sebuah kertas untuk tanda tangan dan dia ditanya begini, kapan Anda mulai bisa bekerja? Nah dia spontan bingung saudara, loh aku belum diwawancara kok sudah disuruh tanya kapan mulai kerja. Dia bingung dengan pandangan mata dia bingung. Terus dia tanya, loh Pak, Bapak belum wawancara saya. Terus dia bilang begini bosnya, menurut kamu apakah dengan mengajukan beberapa pertanyaan kami sudah bisa mengenali orang-orang yang akan bekerja di tempat kami? Tidak. Kami punya cara untuk mengetes dengan cara yang lain. Karena yang kami lihat adalah attitude dari orang-orang yang kami akan terima untuk bekerja di sini. Dan dia katakan, kami telah memasang CCTV dan kami telah melakukan pengetesan. Mulai dari pintu gerbang di depan, kemudian selang air, lampu di bawah. Dan dari sekian banyak applicant, candidate, tidak ada satupun yang melakukan apa yang Anda lakukan. Karena itu kami mengambil keputusan, Andalah yang paling cocok untuk menerima pekerjaan ini. Saudara, dia senangnya minta ampun. Keluar dari ruangan itu dia terharu. Lalu yang dia ingat pertama kali adalah papanya saudara. Dan dia berkata begini, puji Tuhan ya karena papa ini yang mendidik saya selama ini sehingga saya terbiasa seperti ini. Dan dia akhirnya menyesal, dia tuh udah kecewa, udah marah sama papanya. Dia pulang, dia rencana nanti mau bawa papanya untuk lihat kantornya dia bekerja nanti. Saudara, waktu saya membaca cerita ini, ada orang-orang yang mungkin kita tuh sampai bosen ya, kita tuh sampai
gregetan, kita tuh sampai benar-benar sakit dan jengkel dengan orang ini yang seperti duri dalam daging. Saudara dengarkan, kita bisa memilih reaksi. Kita tidak bisa menghindari ada orang-orang yang menjengkelkan dalam kehidupan kita. Tapi saudara dan saya bisa memilih bagaimana kita akan meresponi. Apakah kita mau meresponi dengan mengasihani diri, dengan emosi, dengan amarah, dengan mengambil tabung panah kita dan memanahkan anak panah kita? Ataukah kita memilih untuk menerima didikan Tuhan melalui orang-orang ini? Menerima segala proses yang kita jalanin dengan syukur. Saudara, kita bisa memilih. Tapi percayalah, kalau hari ini saudara dihadapkan pada situasi seperti Yusuf, saya sangat yakin hari-hari ke depan sebentar lagi ini Tuhan akan membangkitkan Yusuf di tengah krisis. Tuhan akan mengangkat orang-orang tertentu di saat krisis dan resesi. Justru orang-orang tertentu ini akan diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan dengan cara yang tidak pernah masuk akal. Tetapi semua kembali kepada reaksi dan respon saudara dengan saya. Kalau kita bisa meresponi dan bereaksi dengan benar seperti Yusuf, biarlah tangan kita menjadi kuat. Karena kekuatan dari Allah yang maha besar. Biarlah tangan kita tidak mengambil anak panah untuk menembakkan balik, untuk berontak, untuk melawan, untuk sakit hati saudara. Tapi biarkan, izinkan teman-teman Raja Wali mencabuti bulu saudara sampai selesai. Karena percayalah, setelah ini saya yakin ketika Tuhan melihat Yusuf di dalam penjara, mungkin hanya bisa menangis, tapi saya percaya ketika di penjara Yusuf hanya berkata begini, Tuhan, saya tidak mengerti kenapa sekian tahun perjalanan yang saya hadapin begitu sulit. Tapi hari ini saya tetap mau berkata kepadamu, saya tetap percaya tidak ada yang salah dalam pengaturan rencana yang Tuhan miliki dalam kehidupan saya. Terima kasih buat semua yang terjadi. Dan saya percaya ketika Tuhan melihat reaksi Yusuf di penjara sedemikian pada titik terendah dari hidupnya, yaitu ada di dalam penjara, tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, hari ini di masa-masa kondisi COVID seperti ini adalah seperti penjara dalam hidup kita. Reaksi apa yang Tuhan akan lihat dari hidup saudara? Apakah saudara akan mengeluh, berontak? Saudara akan marah? Saudara akan kecewa? Ataukah di saat kondisi seperti di penjara hari ini, Tuhan akan menemukan sebuah respon yang mengagumkan dari hidup kita. Dan ketika Tuhan menemukan itu, saya yakin Tuhan akan berkata, inilah Yusufku, sudah waktunya. Dia siap, aku akan membangkitkan dia, memunculkan dia, dan mempromosikan dia. Saya merasakan kuat di dalam roh saya beberapa waktu terakhir ini. Tuhan akan membangkitkan Yusuf keluar dari masa resesi. Dan mereka bukan hanya akan diberkati, tapi mereka juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Namun hari ini, ketika segala sesuatu seperti di luar rencana, ketika segala sesuatu seperti di bawah, ketika segala kekuatan dan kemampuan kita seperti mati dan terkubur, bulu, cakar, paruh kita seperti semuanya tumpul, semuanya tidak berfungsi. Inilah yang saya percayain adalah saat di mana Tuhan sedang melihat respon saudara. Kalau respon saudara benar, dengan iman dalam nama Yesus, saya yakin tidak akan lama lagi Tuhan akan membangkitkan Yusuf di luar dugaan. Allah bisa mengubah nasib saudara dalam sekejap. Yang membuat kita lama tidak melihat blessing dan breakthrough. Karena kita seringkali menunjukkan respon yang salah. Karena itu saya berdoa hari ini, saudara ada dua pilihan. Saudara akan merespon seperti burung Raja Wali yang mana? Mengasihani diri, hidup dari bangkai-bangkai sampai mati. Tidak melihat breakthrough, tidak melihat kemenangan. Atau saudara memilih, Tuhan silakan. Kalau mau dicabutin bulunya, kalau mau dicabut cakarnya, silakan. Biarkan tangan saya dikuatkan oleh kekuatan dari-Mu Tuhan. Dan biar hari ini ketika ada orang yang menyakitin buat kita bisa bereaksi seperti Yusuf. Mungkin tidak bisa terhindar air mata kita mengalir. Mungkin kita berteriak sakit Tuhan.
Siapa yang tidak sakit kalau cakarnya dicabut? Siapa yang tidak sakit kalau bulunya dicabut? Tapi hari ini saya yakin Tuhan sedang mengamati respon apakah yang sedang terjadi pada kita. Ketika saudara dan saya bisa berespon dengan benar, saya merasakan kuat di masa resesi. Tuhan bisa dalam sekejap mata membalikkan nasib kita. Ada Yusuf-Yusuf yang dimunculkan dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, aku berdoa buat semua jemaat-Mu yang sedang menyaksikan ini. Hamba-Mu sangat yakin ada banyak dari kami sedang seperti Yusuf yang ada di dalam penjara. Semua kekuatan, semua potensi, semua kapasitas seperti tertutup dan terkubur. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan yang menjadi orang-orang yang menyakitin kami. Kami merasa seperti cakar kami lagi dicabut. Bulu-bulu kami seperti dicabut. Tapi biarlah hari ini Tuhan beri kekuatan untuk kami mengambil respon seperti Yusuf. Tidak mengeluarkan anak panah, membiarkan anak panah itu tetap ada di tabungnya, dan mengambil kekuatan itu dari Tuhan. Tuhan, kekuatan-Mu mengalir. Kuatkan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini. Ketika hari ini mereka sedang dikecewakan, Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau sedang memakai teman-teman Raja Wali, Engkau sedang memakai orang-orang yang menyakitin sebagai tangga untuk menuju kemuliaan, sebagai tangga untuk membawa kami kepada promosi dan berkat yang jauh lebih dahsyat. Beri kami kekuatan hari ini untuk bisa menghadapi dengan hati yang lapang. Beri kami kekuatan untuk tidak berontak, tidak melawan, tidak komplain. Beri kami kekuatan untuk berjalan dengan ucapan syukur. Kami tidak mampu, tapi kekuatan-Mu akan memampukan kami. Dan hamba percaya Tuhan, tidak akan lama lagi akan muncul Tuhan di tengah resesi, di tengah krisis yang panjang ini. Hamba-Mu tetap percaya akan muncul seperti yang Kau katakan. Yusuf-Yusuf yang diangkat di dalam kemuliaan. Yusuf-Yusuf yang diberkati oleh Tuhan di tengah masa yang tidak mungkin secara manusia. Tapi Engkau akan angkat kehidupannya. Engkau akan muliakan, Engkau akan berkati. Dan mereka betul-betul juga akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Hamba percaya saat ini juga, dimanapun anak-anak-Mu berada, ada sebuah kekuatan yang baru mengalir di ruangan mereka saat ini. Ada kekuatan ilahi yang menguatkan tangan-tangan yang sudah mulai gemetar dan mulai lemah. Kekuatan yang berkata, nak, bersama dengan aku engkau akan mampu. Ayo bangkit dan jalan lagi dengan cara Bapamu. Engkau akan melihat, aku akan membawa engkau kepada tempat-tempat yang permai. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan dan anugerahku. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi rema yang menghidupkan. Hamba mengucap syukur dan kembalikan semua kemuliaan hanya bagi nama Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya.